Baik, jumpa lagi kita di berbagai matematika dalam rangka membahas tes potensi skolastik bagian kuantitatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang deret angka, aljabar, aritmatika, himpunan, dan juga TPS kuantitatif secara umum. Pada pertemuan kita hari ini akan kita bahas mengenai fungsi. Oke, siap? Segera aja kita mulai, yaitu mengenai fungsi. Nah, kita harus bahas dulu sejenak mengenai definisi dari fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus yang mengawankan setiap anggota himpunan daerah asal atau biasa disebut domain sekali dengan himpunan anggota daerah kawan atau kodomain. Dengan kata lain, daerah asal harus habis, sedangkan daerah kawan tidak perlu. Boleh habis, boleh tidak habis. Jadi kalau misalnya ini adalah A, ini B, jadi perkawanan dari A ke B oleh F disebut fungsi Y sama dengan Fx. Jadi kalau A itu adalah domain atau daerah asal, kemudian B itu adalah kodomain atau daerah kawan. Kemudian cara mengajukan fungsi ada dengan menggunakan diagram PA. Nah, yang perlu kita perhatikan apakah dia merupakan sebuah fungsi atau tidak adalah bahwa yang bagian kiri ini, daerah asal ini harus habis dan tidak ada cabang ke kanan. Kalau salah satu di antara syarat ini dilanggar, maka dia bukanlah merupakan sebuah fungsi. Yang kedua, kalau disajikan dalam koordinat kartesius. Kalau A itu tadi adalah daerah asal dan B itu adalah daerah kawan, biasa dikatakan sebagai FA ke B, pemetaan A ke B. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebetulnya itu adalah selain A harus habis, maka harus munculnya hanya sekali. Kalau ada di X ini nanti muncul lebih dari satu kali, maka sudah dipastikan bahwa dia merupakan fungsi. Dia bukan merupakan sebuah fungsi. Kemudian kalau dinyatakan dengan kurva atau gambar, jika Y sama dengan Fx, maka harus kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Maka titik potong dengan gambar atau kurva itu hanya satu. Kalau lebih dari satu, maka dia bukan fungsi Y sama dengan Fx. Mungkin fungsi yang lain. Atau jika X-nya sama dengan Fy, maka harus kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Ini X ya. Maka titik potong dengan gambar atau kurva hanya satu. Kalau lebih dari satu, maka dia bukanlah merupakan sebuah fungsi X sama dengan Fy. Nah, sebagai contohnya, kemudian kalau yang terkait dengan fungsi ini adalah bagaimana cara menggambar persamaan garis jika diketahui persamaannya. Katakanlah misalnya AX tambah BY sama dengan C. Maka titik potong dengan sumbu X itu kita peroleh pada saat Y sama dengan 0. Berarti ini 0. Berarti X-nya sama dengan C per A. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Jadi berarti ini hasilnya 0. Berarti Y sama dengan C per B. Kemudian bagaimana menentukan persamaan jika diketahui gambarnya. Misalnya seperti ini. Kalau mau disuruh kita untuk menentukan persamaan garis AB, maka caranya adalah kalikan A dengan X ditambah dengan kalikan B dengan Y, berarti BY. Baru
A kali B sama dengan A kali B. Berarti hasilnya adalah AX tambah BY sama dengan AB. Yang berikutnya adalah kalau ditanyakan pada gambar berikut, bentuk pertidaksamaan daerah yang diarsir adalah, jadi ini daerahnya. Ini titik potong dengan sumbu X adalah di 6,0 dan dipotong dengan sumbu Y adalah di 0,4. Berarti dengan menggunakan cara yang tadi berarti 4 kali X sama dengan 4X, 6 kali Y sama dengan 6Y, baru 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi kita peroleh persamaannya adalah 4X tambah 6Y kecil sama dengan 24. Kalau sama-sama kita bagi dengan 2, berarti hasilnya adalah 2X tambah 3Y kecil sama dengan 12. Maka jawabnya adalah A. Kemudian kalau kita lihat misalnya pada gambar berikut bentuk pertidaksamaan daerah yang diarsir. Misalnya seperti ini. Titik potong dengan sumbu X adalah minus 4,0. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Maka sesuai dengan cara yang tadi berarti kita kalikan 3 dengan X berarti 3X. Kita kalikan minus 4 dengan Y berarti minus 4Y. Kemudian 3 kali minus 4 sama dengan minus 12. Jadi kita peroleh persamaannya adalah 3X kurang 4Y kecil sama dengan minus 12. Kemudian kita lihat manakah yang merupakan fungsi. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini syaratnya tadi yang kiri harus habis, berarti ini bukan fungsi karena 4 tidak dikawankan ke B. Kemudian kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4 memang dikawankan semuanya ke B, tapi ada cabang ke kanan, maka dia bukan merupakan fungsi. Kemudian kita lihat yang C habis dan tidak ada cabang ke kanan, maka jawabnya adalah C. Sedangkan ini D tidak merupakan fungsi karena 2 dan 3 tidak dikawankan. Sudah itu 1 bercabang lagi, 4 juga bercabang. Jadi jelas dia itu bukan merupakan sebuah fungsi. Kemudian manakah yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan fx. Jadi caranya tadi kita tarik garis dengan sumbu yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi berarti ini hanya 1 titik potongnya. Jadi udah pasti sebenarnya bahwa jawabnya adalah A. Kemudian kalau kita tarik ini ada 2, yaitu di titik ini ada 2 titik potong dengan kurva. Kemudian kalau kita lihat C itu ada 2, berarti syarat tadi tidak dipenuhi. Kemudian kalau yang D, wah banyak sekali titik potongnya. Jadi berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi diberikan 2 himpunan A 0, 1, 2 dan B X, Y, Z. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, kalau kita cek yang A itu ada muncul 0 2 kali, berarti udah pasti bukan merupakan fungsi. Kemudian kalau kita cek yang B ini 1 2 kali muncul, berarti bukan merupakan sebuah fungsi. Kemudian kalau C ini 0 1 2 munculnya hanya sekali dan daerah A-nya habis 0 1 2, berarti sebetulnya jawabnya adalah C. Sedangkan yang D 1 muncul 2 kali, maka jawabnya adalah C. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan lagi, manakah yang bukan. Jadi yang di sini adalah yang bukan fungsi. Syaratnya supaya fungsi tadi bahwa X-nya itu munculnya hanya sekali. Jadi ini muncul sekali. Yang ini juga muncul sekali, berarti fungsi. Ini muncul sekali berarti fungsi. Sementara di D itu 1 muncul 2 kali. Berarti dia bukan merupakan sebuah fungsi. Berarti jawabnya adalah D. Oke, baik. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini sebagai pengenalan dari potensi skolastik kuantitatif dari fungsi. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai geometri. Jadi tonton terus, berdalam terus, banyak berlatih sehingga bisa lulus PTN 2021 nanti. Itu aja untuk kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.